Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif, satu kitab fikih dasar ya, karya dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dan pembahasan kali ini terkait kemakruhan atau hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan den makruhake Bisaumi dalam poso apa tis'atu asya'a songo pira-pira perkara. Al kalamu siji rupane guneman. Al qabihu kang ala. Wa takhirul fitri lan ngakhirake buka. Wa madhu solbin lan ngunyah atau menggigit-gigit barang kang atos. Wa dzauqu lan ngrasakake. Wal ihtijamu lan cantuk. Wal hajmu lan pekam. Wa qublatun lan mencium lam tuharrik kang ora nggerakake apa qubla asyahwata ing syahwat. Wa tatayyubu lan gawe wangi-wangian. Wal istiyaku lan gosok gigi atau sewakan ba'da zawali yang dalam sawise lingsir sengenge ala kaulin yang atasnya siji pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini, dalam kitab Al-Matnu Syarif, Syekhona Khalil mengatakan bahwa ada 9 hal yang dimakruhkan ketika dilakukan di waktu seseorang berpuasa. Tentu saja hal-hal ini ketika tidak berpuasa itu ya tidak makruh. Akan tetapi karena situasinya dia sedang berpuasa, kondisinya dia sedang berpuasa, maka dia dimakruhkan alias diminta untuk lebih baik meninggalkan walaupun tidak sampai haram. 9 hal itu meliputi 1, bicara yang buruk. Apabila seseorang bicara hal-hal yang kotor, jelek, itu bukan sampai haram, tapi hukumnya makruh ketika seseorang berpuasa. Artinya orang puasa itu dianjurkan untuk bicara hal-hal yang baik atau menahan diri. Yang kedua, hal yang dimakruhkan adalah mengakhirkan berbuka. Jadi sebenarnya kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka atau takjil itu ya. Begitu maghrib tiba, kita memastikan itu benar-benar maghrib, terus kita membatalkan puasa kita entah dengan minum ataupun apapun. Nah, disitulah terus hukum sunnah itu ada ya. Sebaliknya, ini yang menjadi makruh atau sebaiknya dihindari adalah mengakhirkan berbuka tadi. Artinya misal tepat maghrib masuk itu jam 6 tepat gitu ya. Dia tidak buru-buru membatalkan puasanya, dia masih menunda entahlah setengah 7 dan seterusnya. Ini tidak baik dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Berikutnya adalah mad'u solbin. Mad'u solbin itu menggigit atau mengunyah-ngunyah hal-hal yang keras. Bisa kayu arok yang masih belum jadi siwak, itu masih belum dipecah. Itu kalau dikunyah itu hukumnya juga makruh. Atau tulang atau batu atau kayu-kayu yang lain yang mana dia tidak hendak memakan tapi hanya ingin mengunyah saja, dan ini hukumnya makruh. Tapi kalau sampai kemakan bendanya atau bagian dari kayu tadi, ini yang malah membatalkan puasa. Berikutnya adalah adzauq, merasakan. Selama merasakan ini tidak sampai dimakan ya. Jadi misal seseorang hendak memasak atau sedang memasak, terus dia mencicipi
di lidahnya. Nah, sudah asin atau belum, terus diludahkan kembali, dikeluarkan dari mulutnya hingga tidak menyisakan kemungkinan tertelan di dalam mulut. Nah, ini hal seperti ini walaupun tidak tertelan itu hukumnya makruh. Tapi bila tertelan hukumnya haram, membatalkan puasa. Terus berikutnya al-ihtijam wal hajm. Ihtijam dan hajm ini canduk dan bekam. Kalau canduk itu kalau tidak salah ya, atau ketukar ya, melukai tubuh terus kemudian disedot pakai alat tertentu. Kila di zaman Arab itu pakai tanduk yang sudah dimodifikasi hingga bisa digunakan untuk menyedot atau menghisap darah, yang mana ini bagian dari pengobatan tradisional ya. Atau hajm itu seperti bekam ya. Bekam itu berarti seseorang dilukai dulu terus kemudian memakai alat tertentu, gelas atau apapun yang digunakan untuk menghisap darah itu dengan cara menghilangkan udara di dalam alat tadi. Nah, ini ihtijam wal hajm. Hukumnya juga makruh bagi orang yang berpuasa. Berikutnya mencium. Jika seseorang mencium qublah lam tuharrik syahwa, yang tidak menggerakkan syahwat, ini hukumnya makruh. Tapi sebaliknya bila ciuman itu bisa membangkitkan syahwat, ini kila ada beberapa pendapat yang mengatakan itu bisa membatalkan puasa. Berikutnya yang termasuk hal yang dimakruhkan ketika seseorang berpuasa adalah tatayyub, memakai wangi-wangian. Ini juga tidak boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Kalau sabun saja di pakaian dan tubuhnya oke, tapi memakai wangi-wangian yang itu yang tidak boleh. Wal istiaku dan sikat gigi. Sikat gigi bisa memakai siwak atau sikat gigi modern itu ya. Setiap tengah siang, zawali ba'da zawal alal qaul. Jadi setelah tengah siang, jadi matahari tepat di atas langit, di atas kita, terus agak bergeser sedikit di mana bayangan kita sudah muncul kembali lah. Itu disitulah seseorang mulai dimakruhkan untuk sikat gigi, siwak dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu alias di waktu pagi atau setelah sahur atau setelah subuh, menyikat gigi itu masih diperbolehkan dan hukumnya sunnah, sama seperti yang lain. Itulah 9 hal yang dimakruhkan di dalam atau ketika seseorang berpuasa. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.